Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyushiru likullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa, berjumpa kembali kita pada sore hari ini dalam acara andalan TVRI Sumatera Selatan Hikmah Ramadan pada hari ke-14 Ramadan atau pada tanggal 4 Maret 2026. Hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya ringan-ringan saja, yaitu Muslimah dan Ramadan. Bersama saya saat ini juga sudah hadir narasumber kita. Mungkin sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan sudah mengenal beliau, minimal tahulah ya, karena aktivitas beliau yang cukup dikenal di Sumatera Selatan. Beliau adalah Ustazah Hajah Yulfa Cindosari, Sarjana Usuluddin. Beliau banyak kita temui di dalam aktivitas-aktivitas organisasi wanita, di dalam aktivitas-aktivitas sosial, termasuk salah satunya juga aktif di bidang politik. Baiklah, tapi sebelum kita mengenal beliau atau berkenalan dengan beliau kembali, kita awali Hikmah Ramadan pada hari ini dengan mendengarkan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran, yang hari ini akan mengumandangkan surat Ghafir ayat 7-9 dan akan disampaikan oleh Mer'an Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, kita mulai bincang-bincang kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Narasumber kita Ustazah Yulfa Cindosari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Pasti sudah masak dulu ya? Ya, sudah. Untuk buka? Iya. Kalau saya karena mau dinas sore ini, Iya. beli jadi. Boleh juga. Boleh juga ya. Baiklah Ustazah, tema kita hari ini kita ajak pemirsa di rumah ya. Kita berbincang-bincang seputar muslimah dan Ramadan. Apa sebenarnya spesifikasi bagi seorang muslimah, bagi seorang perempuan ini di bulan Ramadan begitu ya. Ustazah barangkali secara umum Ustazah dapat menyampaikan dulu ya di awal ini. Apa keistimewaan katakanlah kemuliaan dari seorang muslimah, kita kaum muslimah ini di bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Jadi muslimah dan Ramadan. Apa arti Ramadan bagi para muslimah? Tentu sangat istimewa. Di bulan suci inilah kita mulai mengumpulkan doa-doa yang pasti kita mohon ampun, kemudian berdoa kepada Allah dan memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama ibadah-ibadah wajib kita. Karena pada bulan suci Ramadan ini, Ramadan memiliki banyak keistimewaan ya. Keistimewaan itu minimal paling tidak ada 5 lah gitu, keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Bahwa Ramadan itu kenapa dia istimewa? Karena di situ ada kewajiban berpuasa. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Jadi istimewa sekali karena memang puasa Ramadan itu adalah bagian dari rukun Islam, gitu. Iya. Ya. Itu keistimewaan yang kalau secara spiritual Ustazah,
secara spiritual begitu ya. Bagaimana sebenarnya makna Ramadan ini bagi kita muslimah? Iya. Ramadan juga disebut dengan syahrut tarbiyah, jadi bulan-bulan pendidikan. Selama 1 tahun kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Tentu di sana tidak luput dari segala macam kesalahan. Maka datangnya bulan suci Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk mencuci kembali. Kalau baju dicucikan supaya bersih gitu kan ya. Jadi bulan suci Ramadan hadir sebetulnya adalah untuk mensucikan kita lahir maupun batin sebetulnya. Ada kewajiban puasa padahal itu adalah aktivitas fisik, ya kan? Kita berjuang di siang hari untuk menahan hawa nafsu terutama untuk makan dan minum. Kemudian secara ruhiyah syahwat kita juga dilarang untuk berhubungan suami istri, juga syahwat kita dilarang di situ pada waktu siang hari, maka kita juga berjuang. Jadi pensucian diri dibersihkan lahir maupun batin. Jadi itu makna spiritual bagi seorang muslimah datangnya bulan suci Ramadan. Kesempatan kita untuk mensucikan diri kita. Kemudian Ustazah, apakah ada ya pengalaman-pengalaman batin tersendiri di bulan Ramadan ini? Mungkin berdasarkan cerita-cerita atau kisah-kisah pada masa lalu zaman kenabian, atau mungkin juga cerita pribadi dari Ustazah sendiri gitu ya, pengalaman batinnya gitu, nuansa di bulan Ramadan ini itu. Iya. Yang jelas ketika bulan Ramadan hadir, kita mulai membiasakan diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ibadah wajib kita, kemudian kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam keseharian kita. Yang saya pernah rasakan ya para sahabat, pasti ketika datang bulan suci Ramadan adanya hadirnya ketenangan jiwa. Ketenangan, kemudian hidup kita juga terasa lebih teratur, dan ketika kita berdoa juga rasanya seperti langsung dikabulkan. Minta hari ini tiba-tiba ada. Kita bersedekah makanan, ya kita bersedekah bagi-bagi iftar buat tetangga, nggak bagi, cuman kasih ke hadimat kita, tetangga kiri kanan 2, 3, tiba-tiba banyak sekali yang mengirim gitu ya? makanan. Yang kita tidak kita sangka-sangka ini siapa yang kasih-kasih, ternyata banyak sekali. Jadi Masya Allah, jadi bulan Ramadan juga bulan berbagi, memberikan ketenangan dan memotivasi kita untuk senantiasa berbagi. Ustazah, sebenarnya bagaimana posisi dan keistimewaan perempuan itu sih sebenarnya di dalam Islam? Ya, perempuan itu memang kan makhluk itu cuma 2 ya, manusia itu laki-laki dan perempuan. Perempuan tentu memiliki banyak keistimewaan di dalam Islam. Karena apa? Karena memang dia memiliki berbagai macam peran, multi talent ya, berbagai peran sebagai seorang kalau dia belum menikah, dia sebagai seorang anak ya, dia punya orang tua yang harus dia berbuat baik, birrul walidain. Ketika dia sudah menikah, maka perwalian pindah kepada suaminya, di situ dia juga harus taat dan patuh kepada suami. Kemudian ketika dia punya anak, bertambah lagi perannya sebagai seorang ibu, ibu yang solihah, ibu yang ketika berbicara, ketika berdoa, itu betul-betul asin ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi di sisi lain mereka juga adalah bagian dari masyarakat, sibuk-sibuk di rumah, masyarakat tetap harus diperhatikan, hubungan baik dengan para tetangga tetap harus terjaga gitu. Akan lebih berat lagi ketika seorang perempuan menjadi wanita karir. Akan banyak lagi peran yang harus dia bagikan, maka Islam juga menganjurkan kita boleh kok mendelegasikan wewenang gitu ya, berbagi peran dengan suami. Nah khusus untuk bulan Ramadan ini makin banyak ya tugas ibu ya, tugas ibu, istri ibu dan sebagainya. Maka itu tadi saya bilang, kalau nggak sempat masak nggak apa-apa beli. boleh beli, sekali-sekali boleh. Boleh ya. dong ya. Yang jelas perhatikan kebersihan dan kesehatan untuk anggota keluarga kita. Gitu mungkin. Bagaimana seorang muslimah itu menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat identitas diri ini sebagai
hamba sebagai perempuan. Gitu Ustazah. Ya. Jadi memang sekali lagi Ramadan memiliki keistimewaan yang cukup banyak. Dia merupakan ada kewajiban puasa di dalamnya. Kemudian di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran ya dari Allah kepada Nabi Muhammad ya melalui malaikat Jibril satu gitu ya sebelum disampaikan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Keistimewaannya lagi bulan suci Ramadan kita punya dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam. Kalau di malam-malam biasa disebut dengan sholat tahajud, tapi di bulan Ramadan disebut dengan tarawih ya. Kemudian itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian ada Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah janjikan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu ya, dan semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang perempuan tidak bisa memanfaatkan, seorang muslimah tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan baik, alangkah ruginya gitu ya. Sederhana sebetulnya muslimah itu menghadapi bulan suci Ramadan adalah fokus dalam meraih atau meningkatkan derajat takwa. Bagaimana caranya memperbaiki ibadah wajib kita, mengoptimalkan semua, menyempurnakan ibadah wajib kita dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam diri kita, keluarga, dalam keseharian kita. Jadi lebih lebih banyak ibadah karena tujuan dari puasa itu adalah bertakwa dan takwa adalah puncak dari ibadah kita. Tidak mungkin kita bisa mencapai derajat takwa tanpa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Oke. Ustazah, sekarang kita ngobrol kan ini Ustazah ya. Kita ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol, ternyata kita kayaknya harus jedah dulu ini Ustazah untuk menyampaikan pesan-pesan layanan masyarakat berikut ini. Baiklah pemirsa, setelah ini kami akan hadir kembali. Pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita pada sore hari ini tentang muslimah dan Ramadan. Meskipun sepertinya ya Ustazah Yulfa di jam-jam segini para muslimah ini sedang menyiapkan berbuka puasa. Tapi kalau kita di rumah kan sambil nyiapin berbuka puasa, sambil lihat TV, sambil dengar-dengar gitu ya. Suaranya dibesarkan suara pesawat televisinya sehingga sambil siap-siap dapat ilmu juga dikit-dikit. Nah, itu tadi yang multi talent tadi ya. Kita kembali bincang-bincang ya Ustazah ya. Sebelumnya saya mengingatkan dulu kepada pemirsa di rumah yang masakannya sudah siap, berbukanya sudah siap, boleh bertelepon langsung ke kita di 0811-787-1974, telepon interaktif. Silakan tanya-tanya dengan Ustazah Yulfa bagaimana menjadi muslimah di bulan Ramadan. Atau kalau nggak mau telepon boleh via WA ya, 0823-1198-1790. Kami menerima juga pertanyaan-pertanyaan dengan tema muslimah dan Ramadan yang insya Allah akan dapat dijawab oleh Ustazah Yulfa. Kita itu lagi Ustazah. Ustazah kan dikenal nih ya, sebagai aktivis perempuan yang dengan banyak kegiatannya di Sumatera Selatan, sosial iya, kemasyarakatan iya, ibu rumah tangga iya. Guru iya, politik juga iya. Nah, Ustazah, masyarakat kita ini kan secara umum ya, apalagi muslimah perempuan gitu ya, mungkin sebagian besar pemahamannya tuh bahwa kalau bulan puasa, bulan Ramadan puasa sahur, nggak makan seharian, terus berbuka gitu ya, menyiapkan bahan buka gitu, mengingatkan anak-anaknya untuk berpuasa. Tapi yang tadi Ustazah katakan bahwa sebenarnya di waktu kita berpuasa itu kita harus meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ibadah. Nah, mungkin kan itu terutama masyarakat kebanyakan maksud saya ini ya. Mungkin belum banyak yang memahami itu Ustazah. Nah, bagaimana itu upaya-upaya yang harus kita lakukan ya? Kita sebagai katakanlah itu tadi bagian dari masyarakat itu sendiri ataupun mungkin
Ustazah dalam kapasitas Ustazah sebagai aktivis tadi, baik Ya. aktivis perempuan, sebagai anggota wakil rakyat, apalah. Ya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan supaya masyarakat kita memahami ternyata ikhtiar ini tuh tidak cuma sekedar slogan, tapi memang kita lakukan gitu. Iya. Ustazah. Ya Bu Yanti, jadi memang Ramadan datang lalu kita berpuasa bukan berarti kita diam. Justru dengan datangnya Ramadan, kalau yang saya rasakan ya, justru waktu-waktu kita sangat efektif sehingga kita bisa merencanakan segala sesuatu itu dengan baik, ada waktunya, efektif dan efisien gitu kan ya. Pagi kita bangun sahur, kemudian siang kita berpuasa, bukan berarti kita tidak bekerja, tidak beraktivitas apapun. Kita tetap beraktivitas karenanya memang sebagai seorang muslimah kita harus siap dengan berbagai macam pekerjaan yang di bulan Ramadan ini semakin padat ya, semakin banyak, tapi kita juga harus berstrategi jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas rumah tangga yang tidak ada selesainya, kita melupakan diri untuk beribadah. Jadi siang puasa, malam tarawih gitu ya. Kemudian menghidupkan malam juga dengan tilawah Quran. Pasang target. Jadi strategi. Muslimah itu berstrategi di bulan Ramadan ini. Buka puasa seminimal mungkin, gak usah banyak-banyak hidangannya. Kenapa orang berpuasa juga makannya ketika berbuka nggak bakal banyak gitu ya. Nggak bisa masuknya jadi 2 kali ya. Nggak bisa. Volumenya ya. Iya, cukup dihitung, oh ada karbonya, ada proteinnya, ada sayur mayurnya, sudah cukup. Jangan terlalu banyak porsinya. Kenapa? Kita juga harus menyiapkan fisik kita untuk melakukan sholat tarawih. Kalau terlalu banyak makan kita ngantuk, gitu kan. Males bergerak gitu. Jadi makannya dibatasi, aktivitas fisik tetap. Setelah tarawih kita juga harus disunahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Maka pasang target. Jadi berstrategi lagi seorang muslimah pasang target. Gimana Ustazah? Gimana Ustazah? Misal nih ya, habis tarawih ngantuk Ustazah. Wudhu lagi. Berwudhu Ya, lagi. mungkin ini kita ngobrol ya Ustazah ya. Mungkin kita bisa contohkan kepada pemirsa, terutama muslimah di rumah. Misalnya contoh keseharian kita deh di bulan Ramadan ini ya. Sahur itu sekitar jam 3:30 sampai betul. jam 4:30. Ya. Tapi kan kalau ibu-ibu bangunnya sebelum 3:30 Jam 3. dong, jam 3 Ya. siap-siap untuk sahur. Betul. Nah sebelum itu mungkin bagaimana aktivitasnya? Apa kita tahajud dulu? Ya. Kita sempatkan tahajud. Betul. Jadi saya selalu mengambil sela gitu ya, mengambil sela. Jadi sekali lagi berstrategi ya. Kenapa Ramadan ini kan cuma datang setahun sekali. Dan dalam kurun waktu setahun itu kita banyak sekali melakukan. Kita yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kadang ngomongnya suka sembarang. Kadang-kadang ada janji yang tidak ditepati. Iya. Kadang-kadang tanpa sengaja kita mengambil hak orang lain dan sebagainya. Maka bulan Ramadan ini saatnya kita untuk banyak-banyak beristighfar. Nah, itu kita manfaatkan di waktu-waktu sahur misalnya. Itu kan disunnahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak istighfar di waktu-waktu sahur gitu ya. Ini kaitannya juga dengan para muslimah yang datang haid atau yang sedang nifas ya. Kalau haid dan nifas menurut kaidah fikih perempuan kan justru haram berpuasa kan. Nah, tapi saya bilang ke anak saya, walaupun kamu lagi nggak puasa, bangun sahur. Kenapa? Saat itu waktu yang mustajab berdoa. Apakah keinginan kamu? Jadi walaupun sedang udzur syar'i, tetap harus bangun. Saya bilang walaupun cuma sebentar. Berdoalah apa yang mau didoakan, yang pasti kita minta ampunan. Di bulan Ramadan yang pasti keutamaan waktu itu ya Ustazah ya, betul, yang kita waktu ambil yang ya. mustajab, ya. Mustajab. Sama juga waktu yang mustajab itu ketika sedang akan berbuka puasa. 10 menit sebelum buka puasa tuh fokuslah apa yang mau diminta ya. Bagaimana para sahabat Aisyah radhiyallahu anha pernah juga ada seorang yang mengabarkan kepada beliau gitu ya, sudah saatnya Aisyah. Maksudnya apa? Sudah saatnya untuk berdoa karena waktu ini waktu yang mustajab dikabulkan oleh Allah, yaitu menjelang berbuka puasa. Sekitar 10 menit sebelum berbuka puasa. Betul. Duduknya di depan meja makan boleh Ustazah? Boleh. Itulah Ibu-ibu keistimewaan duduknya doa. boleh di depan meja makan, tapi 10 menit itu kita berdoa ya, karena Iya. itu termasuk waktu yang mustajab. Nah, balik lagi Ustazah.
ini ibu-ibu yang bukan pekerja ya. Jadi Ya. kita mencoba memberikan sedikit guidance lah kepada ibu-ibu yang di rumah gitu ya, yang sedang menonton televisi, nonton TVRI, sahur tadi, sudah tahajud terus sahur. Kemudian setelah sahur sholat subuh dong. Sholat subuh. Sholat subuh. Nah, Upayakan kemudian, mandi dulu sebelum subuh. nah itu hal-hal yang begini kan mungkin Ya. yang ibu-ibu tuh, karena kalau mandi dulu lebih Fresh Oh, dan lebih tidak fresh aja ngantuk. sebenarnya ya. Nah, nggak ngantuk gitu. oh kan. karena nggak ngantuk. Oh, salah satu cara supaya tidak ngantuk mandi dulu, Ya. terus sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian Kalau punya anak yang sudah remaja, setelah sholat subuh ajaklah untuk tadarus. tadarusan. Tadarus sama-sama Ya. gitu kan ya. Nah, tidak terasa waktu sudah siang jam 6, setengah 7 sudah waktu duha. Duha. Ya, sambung dong duha. Iya, gitu sebentar ya. Ustazah. Kita sampai duha dulu ini, Iya. sampai duha. Anak-anak, termasuk anak saya, jujur aja. Karena Ramadan, biasanya sholatnya memang jadi di awal waktu. Sholat subuh maksudnya. Betul. Karena kan waktunya berdekatan. Tapi kadang-kadang sudah itu tidur Ustazah. Iya. Nah itu gimana Ustazah? Sementara ada apa ya, sebaiknya tidak tidur sampai dengan waktu matahari terbit gitu. Ya. Nah itu gimana Ustazah? Ya itu tadi salah satu strateginya kita ajak tilawah bersama-sama. Kalau saya juga karena kebanyakan anak perempuan, saya ajak cerita. Ngobrol, cerita gitu apa saja. Kadang-kadang sengaja supaya dia terlupa dengan rasa ngantuknya gitu iya. ya. Sampailah sudah jam tiba-tiba setengah 7. Tuh kan kesiangan belum ngaji dia bilang gitu. Ya udah ngaji sekarang. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter kalau jadi ibu mah. Oke. Nah sudah selesai lewat nih jam 6, matahari udah terbit. Ya. Ibu-ibu yang nggak kerja nih kan, terus aktivitasnya gimana Ustazah? Ya nyuci Aktivitas ya. rumah dulu ya, Ya, aktivitas nyuci, rumah yang rutin. Betul, Oke. cuci piring segala macam. Masuk waktu duha, sekitar jam 9, jam 10 ya. Berhentilah sesaat untuk sholat. Jadi duha itu kan ada tiga tahapan. Duha di awal, itu yang kita kenal dengan sholat syuruk, waktu syuruk. Ya. Mungkin sekitar jam 6, jam setengah 7, 2 rakaat. Kemudian waktu duha tengah sekitar jam 9, jam 10. Itu juga 2 rakaat. Nanti duha akhir. Nah ini kalau bisa ngerjain tiga-tiganya udah bagus ini. Duha akhir itu sekitar jam 11 sampai dengan waktu zuhur. Kurang lebih waktu zuhur. 4 rakaat. Jadi tidak berarti kalau kita sudah sholat duha di zuhruk, masih boleh sholat lagi? Boleh. Oh, boleh. Apalagi kalau banyak keluangan waktu kan. Oh gitu. Iya. Nah, pemahamannya selama ini kan kalau sudah belum sholat duha, sudah pagi tadi udah, berarti jam 10 nggak lagi. Sebenarnya kalau ada keluangan waktu boleh Ustaz. Boleh. Ini kan duha itu 3 waktu. Apalagi di bulan Ramadan ya. Apalagi di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Makanya tadi menghidupkan sunnah, memperbaiki kualitas ibadah wajib, kemudian menghidupkan sunnah. Itu yang dilakukan gitu. Kita masih mengguidance ibu-ibu yang di rumah ini. Ya, siap. Jadi setelah selesai duha, beres-beres rumah tadi, kegiatan rutin di rumah, kemudian masuk waktu zuhur. Habis zuhur, ba'da zuhur, setelah tilawah Quran, silahkan istirahat sejenak. Tidur siang boleh, tapi tidur siang jangan kelamaan. Kailulah itu sebentar aja, paling lama 1 jam. Kalau sahabat itu biasanya terbiasa tidur itu di waktu duha sebetulnya. Duha. Tapi ba'da zuhur juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh ba'da asar. Sudah salat asar. Istirahat sejenak itu perlu untuk refresh tubuh kita. Nah, saya ingin menyampaikan kalau kita menaruh target tilawah Quran hatam 1 kali dalam bulan suci Ramadan, berarti kita harus pinter-pinter bagi waktu untuk kapan ngajinya. Iya. Nah, 1 hari, 1 bulan itu ada 30 hari gitu kan. Al-Quran ada 30 juz. 1 hari minimal kita ngaji 1 juz. 1 juz itu biasanya terdiri dari 20 halaman. Iya. Salat wajib kita ada 5 waktu, tapi kita maghrib nggak mungkin dong. Habis maghrib kita ngaji kan, karena kita harus siap untuk tarawih. Biasanya maksimal di 4 waktu, atau tadi waktu duha. Nah jadi taruhlah dalam 1 hari 5 waktu sholat. Setelah 5 waktu sholat ini, kita ngaji. Berapa banyak? 20 halaman dibagi 5. Jadi sekali duduk habis sholat, kita harus ngaji minimal 4 halaman.
supaya selesai 20 halaman dapat 1 juz. Nah, kalau 4 ini konsisten, 4 halaman itu 2 lembar ya? 2 lembar. Kalau ya, lembar ya? ya. Kalau konsisten, insya Allah hatam. Insya Allah. Ya. Tapi itu tadi, harus semangat. Harus semangat. Harus gigih. Kalau nggak dapat 1 sholat, diganti dengan waktu sholat berikutnya. Iya. Gitu. Harus berazam ya, harus berniat benar. Target. Ustazah, sudah sampai zuhur tadi, ibu ini tadi, si ibu ini tadi. Zuhur, istirahat sebentar boleh. Kemudian asar. Habis asar, setelah tilawah untuk memenuhi 1 juz per hari tadi, siap-siap ke dapur. Betul. Siap-siap ke dapur, ya itu yang paling asasi lah ya. Karena ini yang dinanti-nanti seluruh anggota keluarga. Masakan ibu gitu ya. Walaupun sekarang lebih banyak nunjuk gitu. Tapi kan selera paling tidak kan. Kemudian berbuka, maghrib, disambung dengan isya, tarawih, gitu kan. Nah ini tadi salah satu godaan yang kuat juga setelah tarawih. Termasuk saya merasa terus terang jujur saja, karena bawaan sudah tua juga Ustazah. Lelah, letih, ngantuk, gitu kan. Jadi cenderung tidur. Padahal harusnya kita manfaatkan lagi itu ya Ustazah ya. Iya, setiap orang itu kan berbeda-beda kemampuannya. Karenanya memang dalam kaidah fikih ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita mengerjakannya. Ada yang sanggup melakukan tahajud itu sampai 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat bela menges. Ada yang sanggup tilawah Quran 1 hari itu misalnya 2 juz. Ada yang nggak sanggup. Maka sebetulnya dalam ibadah itu yang diperintahkan adalah melakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau untuk meninggalkan maksiat harus ditinggalkan total. Bukan sesuai kemampuan. Siap Ustazah. Siap. Kita akan lanjutkan lagi Ustazah. Baik. Kembali kita akan menyimak pesan layanan masyarakat terlebih dahulu. Silakan. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ustazah, ada pertanyaan ini. Bagaimana cara menyikapi rasa sedih ketika tidak bisa berpuasa penuh karena uzur syar'i? Ini anak-anak remaja yang lagi semangat nih kayaknya Ustazah. Iya, betul. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi betapa dia merasakan rugi. Iya, rugi. Ketika tidak bisa melaksanakan puasa dan tentu saja sholat ya. Karena justru kewajiban ini menjadi haram untuk dilakukan ketika seorang muslimah mendapatkan uzur ya, yaitu haid. Inilah yang disebut dengan keistimewaan bagi kaum muslimin, bagi para perempuan di dalam Islam. Karena di situ ada rukhsah, ada keringanan berpuasa. Nggak usah sedih gitu ya. Anggap saja ini sebagai cara Allah untuk memberi jeda kepada kita ya. Ambil napas dulu, kalau kita olahraga kan lari capek, ambil napas dulu, sudah terisi energi lagi baru kita lanjutkan. Anggap saja ini jeda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beristirahat sejenak untuk tidak berpuasa dan sholat. Lalu kalau gitu kami ngapain? Ya, itu tadi pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Ya. Terus kami bagaimana? Terus gitu? Bisa nggak tetap dapat pahala? Betul. Meskipun sedang tidak puasa, tidak sholat. Kita nih Ustazah sebut sih sebenarnya ya. Kalau sahur bangun dulu sebentar, berdoa gitu ya. Nah, jadi selain itu? Yang dilarang kan cuma puasa dan sholat. Yang lain kan boleh. Jadi misalnya untuk berzikir ya. Zikir itu kan banyak kalimat-kalimat thayyibah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengucapannya gampang sekali, mudah sekali. Misal istighfar, kalimat tasbih astaghfirullahaladzim, kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu akbar, kalimat tahlil la ilaha illallah, lalu sholawat. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan tasbih dan tahmid itu timbangan pahalanya itu paling berat gitu. Jadi kalau lagi haid kapan aja. Dan enaknya lagi zikir ini tidak perlu harus dalam kondisi wudhu atau menghadap kiblat atau mohon maaf ya atau harus pakai kerudung, pakai menutup aurat, enggak, kapan saja dalam di mana bagaimanapun, saja. dalam keadaan kita yang dalam keadaan bagaimanapun. Jadi bisa istighfar aja pakai tangan ya.
Kalau lagi haid bisa nggak sehari itu bisa 1000 istighfar? Luar biasa itu kalau memang itu bisa. Kenapa? Kenapa kita disunahkan untuk banyak beristighfar? Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan istighfar, dia akan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Gitu. Jadi istighfarlah banyak-banyak gitu. Uzur syar'i itu juga tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, untuk tilawah Quran, kita bisa mendengarkan tilawah Quran. Kalau punya hafalan, kita boleh memurojaah, mengulang-ulang hafalan Quran kita. Oh iya. Memang, tapi tidak membaca ya Ustazah ya? Mengulang. Mengingat hafalan Mengingat kita saja. hafalan, gitu. murojaah. Tapi kan kadang-kadang kalau mengingat itu, lupa terus harus lihat bacaannya, itu nggak boleh Ustazah? Boleh. Oh, Jadi boleh. tentang memegang mushaf, ada 2 pendapat sebetulnya. Jadi memang ada yang sebagian besar ulama dan memang itu kita pahami bersama dan diikuti sebagian besar kaum muslimin, kita tidak boleh pegang mushaf. Namun sebagian ulama membolehkan memegang mushaf terutama ketika memang butuh. Nah, tapi mushaf yang ini yang ada terjemahannya. Oh, yang boleh dipegang pada Ya, saat ketika haid itu. sedang uzur. Jadi boleh gitu. Tapi kalau lupa saja gitu. Oh Kalau iya, pada saat lupa. kadang lupa atau waktu ketika belajar gitu ya. Atau pakai gadget. Ya, pakai gadget. Nah, jadi kan dalam ilmu fikih itu kan ada perbedaan pendapat dan semua punya dalil-dalilnya. Monggo, yang mana? Iya. Ya, jadi tetap bisa mendengarkan Quran dan yang paling penting ini ada hadisnya ini. Jangan sedih. Kata Rasulullah SAW, man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin wala yanqusu min ajri sha'imin syai'. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, dia akan diberikan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, Masya Allah. tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa Orang tersebut. yang berpuasanya. Jadi jangan sedih lagi. Jadi kalau punya uang, kalau punya rezeki, kumpulin uangnya banyak-banyak. Ketika sedang uzur, beli takjil, beli hidangan berbuka puasa, dibagi. Kemana yang pasti itu? Ke masjid, ke musola. Boleh di jalan-jalan, takjil on the road boleh. Tapi kan kita nggak tahu orang ini puasa atau tidak. Tapi kalau orang datang ke musola, ke masjid kan insya Allah pasti puasa. Jadi ketika dia berbuka, dia makan hidangan kita. Jadi misalnya yang sedang uzur tadi beli 5 takjil, dia taruh di masjid. Betul. Dapatlah pahala orang yang puasa 5 yang ngambil takjilnya dia dapat 5 dong ya. Betul. Jadi ini sebetulnya tanpa bukan mengurangi pahala yang bersangkutan. Yang 5 orang ini tadi. Betul, gitu Masya ya. Allah. Masya Allah. Ya, jadi Allah itu maha baik ya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah tadi dalam hadis riwayat Tirmizi tadi. Jadi jangan khawatir, nggak usah sedih. Ada banyak peluang pahala yang Iya, lain. tetap ada peluang pahalanya. Iya, Tetap mesti betul. kita kejar juga dengan Kejar semangat. dong, rugi. Buktinya kalau sahur walaupun sedang uzur tetap usahakan bangun, berdoa Betul. waktu yang mustazab. Betul. Baik, Ustazah. Kembali lagi kita tentang banyak muslimah ini seperti Ustazah memiliki peran ganda. Kalau yang ibu rumah tangga tadi walaupun tanggung jawabnya sama lah ya di rumah atau juga beraktivitas di luar rumah itu tanggung jawabnya sama. Tapi yang memiliki peran ganda seperti Ustazah, seperti saya juga lah. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai aktivis perempuan gitu kan, sebagai pekerja. Bagaimana sih cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab? Ada tips nggak Ustazah? Justru datangnya bulan suci Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengatur segala kegiatan kita dan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini. Dan insya Allah tadi saya bilang kalau siang kita berjihad dengan berpuasa, kalau malam kita berjihad melawan ngantuk untuk tarawih, untuk jadi melawan tilawah ngantuk itu Quran. berjihad juga ya Ustazah ya? Iya, semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah. Bersungguh, jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh. Iya. Dan jihad yang paling berat adalah memang melawan hawa nafsu. Iya. Ya, makanya bulan Ramadan juga adalah ajang kita untuk belajar melawan atau mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi tips dan kiatnya sih sebetulnya kita minta sama Allah sehat ya, sehat lahir dan batin, karena dengan sehat itu kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, segala perencanaan kita bisa kita lakukan dengan baik gitu. Nah, sebaiknya ibadah-ibadah sunnah itu sebelum keluar rumah, kita siap di rumah udah selesai. Sholat
wajib pasti sholat sunnah selesai, tilawah Quran selesai, zikir pagi, zikir apapun selesai ketika kita keluar rumah, terutama ibu-ibu ya. Kan begitu melangkahkan kaki keluar rumah itu fitnah, kita diikuti setan ya, fitnah itu mengikuti seorang perempuan gitu kan. Tapi karena kita sudah punya perisai, jangan lupa as-saumu, puasa itu adalah perisai. Jadi dia adalah penghalang ya, pelindung kita gitu. Jadi di rumah udah siap, keluar rumah kita insya Allah lebih siap lagi menghadapi tantangan gitu. Hal yang ringan Ustazah, Ya, memasak sahur, menyiapkan berbuka, itu pahala kan Ustazah? oh pahala semua. Bagaimana meluruskan niatnya kita sebagai muslimah ini? Iya. Jadi kan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban bima ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, kan gitu kan. Nah, puasa itu kan gak ujuk-ujuk, perlu persiapan. Sahur perlu persiapan. Mau buka puasa pun kan itu adalah pahala, berpahala juga. Buka puasa juga perlu persiapan. Maka segala sesuatu yang untuk persiapan buka puasa ataupun berpuasa itu sendiri akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat baca bismillah ya. Semua aktivitas kita akan bernilai pahala di sisi Allah kan dua. Lillah, billah, ilallah. Nah, kita kecil aja, lillah, lillah, billah gitu ya. Jadi niatkan karena Allah, bagaimana wujudnya? Baca bismillah. Keluar rumah supaya sekedar belanja itu bisa bernilai pahala, baca bismillah. Bismillah, aku nak belanja. Gitu kan ya. Pulang ke rumah, alhamdulillah. Kalau tadi banyak melakukan kesalahan, gak sengaja istighfar. Nah, jadi kiatnya supaya setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat dan baca bismillah, maka insya Allah. Gitu ya. Karena kan innamal a'malu binniat. Ya, semuanya diawali dari niat. Niat. Pemirsa, nampaknya pemirsa nih beneran beneran sedang menyiapkan buka, tidak ada yang nelpon. Tapi WA-nya lumayan ya, ada beberapa yang masuk. Tapi kami tetap mengharapkan sambungan pesawat telepon deh. Walaupun ini temanya tentang muslimat dan Ramadan, tapi kaum laki-laki juga boleh bertanya kok. Misalnya siapa tahu ada yang ingin ditanyakan ya, mengapa istri saya atau mengapa anak perempuan saya gitu boleh, walaupun temanya tentang muslimat dan Ramadan. Pesawat, nah ternyata bener nih, ternyata beneran. Iya, silakan. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, amin ya Allah. Iya, silakan Bu, dengan siapa? Ustazah begini, kita wanita muslimah ini sebagai seorang istri. Untuk sholat tarawih itu rasanya senang sekali kalau kita bisa ke masjid saja senang ke masjid, tapi sampai di masjid aja. Sampai di masjid kita nemukan imamnya tidak pas bacaannya. Cepet bacaannya, cak itu nah. Terus, halo? Iya, silakan kedengaran ya, Bu. Ustazah, ya. Lalu Ustazah, pada saat yang bersamaan, suami juga nyuruh kita ke masjid untuk sholat jemaah tadi. Padahal rasanya karena bacaan imam itu, enak di rumah baiklah kita. Nah, pertanyaan kami itu, Ustazah, apakah wanita ini bagus sholat di rumah atau ke masjid mematuhi perintah suami, Ustazah? Demikian Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Saya karena disebut ustazah tadi lupa nanyanya ibu siapa? Ibu Tania. Amin. Ya, silakan Ustazah Yulfa. Iya, Bu Tania, alhamdulillah. Ibu Tania. Terima kasih. Jadi itu kondisi yang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi bagaimana caranya? Kaidahnya ya ikut perintah suami dong Bu ya. Kalau apalagi suami nyuruhnya ke masjid gitu ya. Maksud beliau mungkin bersama-sama gitu, biar romantis. Jadi Ibu saran saya nggak apa-apa sholat di masjid. Bismillah, kan kita sudah melangkahkan kaki, bismillah. Insya Allah ada hikmahnya. Walaupun barangkali ibu merasa banyak salahnya imamnya, tapi insya Allah ada hikmahnya. Nanti kalau ibu kurang puas, sambung lagi dengan tahajud di rumah. Oh gitu. Iya, boleh ibu ikut witir di masjid lagi tadi. Tapi atau sudahnya pulang ke rumah boleh ya, tetap boleh sholat tahajud ya. Tahajud lagi tanpa witir ya Bu, karena memang witir cuma satu kali satu malam itu ya.
Jadi gitu Bu, jadi nggak apa-apa justru kalau suami udah perintah ya harus diikuti Iya. gitu ya. Nyambung, Baiknya. saya nyambung pertanyaan Ibu tadi boleh ya Ustazah ya. Kan katanya untuk perempuan itu lebih bagus sholat di rumah. Nah, tapi kalau ada perintah suami lebih kuat perintah suami ya Ustazah? Ya, berarti minta temani beliau. Oh ya, keutamanya begitu jadi. Ya. Baik Ustazah. Ini ada pertanyaan juga lagi, mungkin perlu penegasan, sebenarnya sudah disinggung tadi oleh Ustazah. Bagaimana cara agar muslimah itu tidak merasa cuma sibuk di dapur, tapi bisa juga tetap mendapatkan kualitas ibadah yang maksimal, walaupun dia punya kewajiban tadi di dapur tadi atau mengurus keluarga tadi. Jadi memang strateginya, ini kan tips and strategi ya untuk ibu-ibu di rumah. Siapkan hidangan yang praktis gitu. Disitulah iwak, disitulah sayur, disitulah sambal, kira-kira Capcay. begitu. Nah, kemudian wadah, piring, jangan terlalu banyak. Ya, secukupnya aja gitu. Bahkan kalau dulu tuh ekstrimnya sudah kita makan pakai daun bed, cuci piring langsung buang gitu Iya, ya. biar- Sebetulnya boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau seluruh keluarga itu sepakat gitu Iya, ya. iya. Supaya nggak menghabiskan waktu nyuci piring. Nyuci piring lagi, iya. Jadi ini tips dan triknya Ibu yang praktis-praktis saja. Iya. Berdasarkan kondisi di Keluarga di rumah masing-masing. masing-masing ya, di Ya, rumah yang masing-masing. praktis, Betul-betul. iya. Iya, kemudian sekarang kita masuk ke fikih sedikit ya, boleh. Ustazah ya. Tadi Ustazah sudah bahas juga sedikit tentang yang sedang ada halangan syar'i ya. Kemudian bagaimana hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Iya. Kapan boleh tidak puasa dan bagaimana ketentuannya? Secara umum aja Ustazah. Secara umum ya, jadi memang tadi dengan beragam keistimewaan bulan suci Ramadan, khusus untuk perempuan ada kondisi-kondisi khusus, dia ada keringanan, rukhsah ya. Yang haid dan nifas tentu dia haram berpuasa, tetapi dia punya kewajiban untuk qadha menggantinya dengan berpuasa di luar bulan suci Ramadan sejumlah bilangan hari yang ditinggalkan pada bulan suci Ramadan. Dibayar, bahasa mudahnya itu ya. Nah ini qadha untuk yang haid dan nifas. Bagaimana dengan ibu yang hamil dan menyusui? Nah ini lain lagi, kalau yang tadi itu haram, yang tidak boleh puasa dan sholat, hamil dan menyusui dibolehkan berpuasa, dibolehkan tidak berpuasa sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu tadi ya. Ada yang lagi hamil tetap kuat fisiknya, boleh dia mau puasa boleh gitu. Tapi ada yang nggak kuat, boleh dia mau berbuka. Begitu juga ibu menyusui, gitu ya. Nah, mereka punya kewajiban untuk mengganti juga qadha. Ada lagi yang punya pendapat bukan hanya qadha plus fidyah. Fidyah. Ada yang bilang fidyah saja cukup. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Misal lagi menyusui, tidak berpuasa karena khawatir dia tidak kuat. Nah, jadi jatuhnya maridon, sakit kan, dianya ibunya. Maka dia hanya punya kewajiban untuk qadha, tidak fidyah. Oh. Tapi kalau ada yang mengkhawatirkan anaknya, kalau aku puasa budak ini masuk angin dan sudah terbukti setiap kali nyusui dia puasa mencret misalnya ya, maka si ibu tidak berpuasa. Sebagian ulama berpendapat dia harus qadha dan fidyah. Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat cukup fidyah. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan pendapat dan kondisi yang berbeda dalam hal ini. Gitu. Itu secara kajian fikihnya, sederhananya. Ya, terima kasih Ustazah. Kembali kita cut sebentar, Ya. kita ikuti dulu pesan layanan masyarakat berikut ini. Silakan. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita sore hari ini tentang muslimah dan Ramadan. Tadi kita sedang membahas bagaimana hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui, Ustazah. Bagaimana kalau tahun ini melahirkan, tahun depannya menyusui, tahun depannya melahirkan lagi, menyusui, Ya. gitu? Itu gimana nanti membayarnya? Makanya itu tadi ada ulama sepakat bahwa cukup bayar fidyah daripada dia tidak terbayar sama sekali, tidak terkejar gitu kan ya. Qadha, tahu-tahu tahun depan hamil lagi dan seterusnya. Nah, daripada memberatkan, sebagian memperbolehkan cukup fidyah. Gitu.
Eh, ini ada pertanyaan Ustazah. Balik agak mundur dari ke pembahasan kita sebelumnya. Tarawih. Kalau nggak tarawih gimana? Iya. Tarawih itu kan sunnah ya Ustazah? Sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Jadi pada zaman Rasulullah itu Rasulullah sempat 2 kali bertarawih di masjid sesudah salat isya tarawih, tiba-tiba sahabat ikut nyusun barisan. Hari kedua juga begitu, tiba-tiba sahabat mengikuti dari belakang. Hari ketiga Rasulullah tidak muncul, jadi sampai pagi. Lalu pagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, semalam kau kami tunggu, kenapa nggak keluar untuk melaksanakan tarawih bersama kami? Kata Rasulullah SAW, aku khawatir tarawih ini menjadi wajib. Jadi kalau pertanyaannya adalah, boleh nggak tarawih? Boleh, ya. Tapi kembali kita ke dasarnya, bahwa sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Ya, jadi dan memang kaidahnya itu tidak diwajibkan berjamaah, tapi boleh, gitu ya. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang sekarang, panggilan untuk bersama-sama sholat berjamaah itu sedikit yang merespon, maka bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengajak kaum muslimin kembali ke masjid. Nah, sehingga tarawih itu diselenggarakan berjamaah di masjid. Kalau pertanyaannya boleh nggak tarawih? Boleh, tapi tetap melaksanakan sholat malam dengan qiyamul lail, ya, kita sebut dengan qiyamul lail. Kalau di luar Ramadan itu kan namanya qiyamul lail atau tahajud. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min laili fatahajjad bih. Dan pada sebagian malam, ya, salat tahajudlah kamu. Jadi perintah Allah gitu untuk melaksanakan salat tahajud. Kata Rasulullah, afdhalus shalah, salat yang paling afdal ba'da salat wajib adalah salat lail, salat malam. Nah, jadi tarawih di masjid nggak ikut nggak apa-apa, tapi di rumah tetap melaksanakan tarawih sendirian atau sholat malam sendirian. Gitu. Tadi kan Ustazah mengatakan sholat tarawih sudah witir, terus menjelang sahur kita boleh sholat tahajud. Nah, ya. Berarti kan pada malam yang sama kita boleh tarawih dan boleh tahajud. Tapi kalau misalnya tidak tarawih, kita hendaknya melakukan sholat malam. Sholat malam atau tahajud. Oke. Nah, kemudian pelaksanaan dari sholat tarawih itu apa pas harus setelah isya? Waktunya sampai kapan ini? Iya. Waktunya kalau di bulan Ramadan, tarawih itu? Iya. Kalau misalnya kita mau sendiri di rumah gitu? Sampai dengan waktu menjelang waktu subuh. Jadi kenapa harus sholat isya dulu? Karena kan yang harus dikerjakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Sempurnakan ibadah wajib kita, hidupkan sunnah gitu. Jadi makanya sholat sebelum tahajud, sebelum tarawih, sholat isya dulu, gitu. Oke, Ustazah, sekarang muslimah, keluarga, dan peradaban tema kita. Seberapa besar sih sebenarnya peran muslimah itu untuk membentuk suasana Ramadan? Suasana Ramadan di rumah. Mungkin ini yang mahal, karena suasana Ramadan bersama orang tua, terutama bersama ibu, mungkin akan menjadi kenangan yang melekat ya di dalam diri anak-anak kita. Iya. Dimulai dari persiapan tarhib Ramadan, menghadirkan suasana bahagia, senang menyambut tamu mulia datangnya bulan suci Ramadan. Membuat rumah itu hiasan-hiasan gitu kan ya. Ramadan Karim gitu, ahlan wa sahlan Ramadan dan sebagainya. Itu adalah secara fisik. Dan yang paling penting adalah persiapan hati kita. Kita sudah menyiapkan doa-doa apa yang mau kita minta sama Allah gitu ya. Lalu kita sudah mulai menyusun menu hari pertama apa, hari kedua dan sebagainya. Dan tentu saja itu kan secara fisik. Ustazah, menyusun menu itu ternyata bagian dari persiapan ya, dan mendapat pahala ya kita ya. Iya, kan tadi nggak mungkin anggota keluarga kita bisa puasa tanpa ada hidangan sahur. Nah itu kan perlu pemikiran dan tidak cukup dipikir kebayang nak diadoke. Nah, kira-kira gitu ya, mau dibelanjakan, mau diadakan, disiapkan, dihidangkan. Setelah itu apakah kemudian bersih? Enggak, bersih kita yang bersihin. Nah semua aktivitas itu insya Allah bernilai pahala gitu ya. Jadi peran seorang ibu, peran seorang muslimah luar biasa dan kita harus menghadirkan rasa bahagia itu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa untuk istiqomah setelah bulan suci Ramadan ini perlu kita siapkan juga selama bulan suci Ramadan ini. Demikian.
Ada pertanyaan di WA Ustazah, Ya. untung saya sempat buka. Kalau nggak terhutang saya nggak baca nih. Ustazah boleh bertanya nggak? Perempuan itu adalah bintangnya, bintang Ramadan. Dukungan suami dan keluarga sangat penting dalam membantunya. Pertanyaannya, bagaimana menjadi wanita yang baik dan berkenan di tengah keluarga dan di hadapan Allah? Makasih Ustazah. Wow. Masya Allah ya, luar biasa pertanyaannya ini. Bagaimana menjadi wanita yang baik dan berkenan di tengah keluarga dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana Ustazah? Bagaimana caranya gitu ya? Iya. Maaf sebentar, saya ada juga satu WA ini ya. Halo, mau tanya ke Ustazah Yulfa di sini boleh ya? Boleh. Nah, saya jawab dulu WA-nya, izin Ustazah ya, kasihan. Ya. Waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Dari 0812 7833 27 sekian-sekian ya. Silakan mau tanya ke Ustazah Yulfa. Sekarang masih live kita sekitar 10 menit ke depan. Nah, silakan Ustazah jawab yang tadi ya Ustazah. Jadi seperti saya bilang di awal, sebagai seorang muslimah menghadapi bulan suci Ramadan, tugas kita cuma satu saja. Fokus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Memperbaiki ibadah wajib, menyempurnakan sholat kita, puasa kita. Menyempurnakan sholat dimulai dari sempurnanya wudhu. Ya, sempurnanya wudhu, kemudian sholatnya khusyuk, semua rukun wajib sunnahnya sholat itu dilaksanakan. Menyempurnakan, jangan lupa tepat waktu, ya, memperhatikan kebersihan, kesucian dan tepat waktu. Itu menyempurnakan ibadah wajib kita. Kemudian menyempurnakan puasa kita. Niat dari malam, sejak malam, sengaja aku puasa Ramadan, lillahi ta'ala, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh yang sederhana gitu ya. Kemudian jangan lupa bangun sahur walaupun hanya dengan segelas air. Sepanjang waktu siang buka puasa itu menghindari hal-hal yang sifatnya mubah. Misal, ngatain orang, mengomentari sesuatu yang tidak penting. Kalau yang wajib sudah kita tinggalkan nih, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan di waktu siang. Apakah cukup? Enggak. Pahala puasa akan berlipat ganda optimal kalau kita juga berhasil meninggalkan hal yang mubah, yaitu meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Atau justru ngata-ngatain orang dan sebagainya. Nah ini sekuat tenaga kita jauhi dulu nih selama Ramadan. Ada juga yang ngomong nggak boleh marah, benar Ustazah? Iya. Sedapat mungkin ya ditahan Sedapat ya? mungkin ditahan. Kalau kebablasan marah, berkurang pahalanya. Berarti puasanya belum berhasil. Oh, iya ya. kan? Kan kalau kita nggak boleh marah kalau lagi bulan puasa gitu ya. Bolehnya ngomel ya. Ibu-ibu Nah ya. Ustazah ini ada pertanyaan bagus. Ya. Dari ibu-ibu banget nih kayaknya. Ustazah, sekarang nih harga bahan pokok naik selama Ramadan, ibu-ibu nih, apalagi menjelang Lebaran. Siap. Banyak muslimah harus memutar otak mengatur keuangan. Ya. Apakah kesabaran dalam mengelola dapur rumah tangga juga bagian dari jihad seorang muslimah? Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Iya betul. Itu jadi sekali lagi itu trik ya. Makanya Ramadan itu bukan sekedar bernilai atau bermanfaat untuk secara ruhiyah, fisik, semua lengkap paripurna. Disinilah kita belajar untuk mengendalikan diri, meminimalisir, walaupun kadang-kadang kalau yang punya anak kecil kasihan ya kalau cuma makan nasi sama ikan saja atau sama sayur saja. Nggak ada kasihan-kasihan, kalau memang kondisi kita memang tidak memungkinkan, tidak perlu memaksakan diri, apa adanya aja. Di sini kita belajar untuk sederhana ya di bulan suci Ramadan ini. Jadi ada banyak hikmahnya. Ya, betul Bu, itu bernilai pahala insya Allah. Jangan lupa Bismillah ya. Satu lagi, fenomena konsumtif saat Ramadan semakin terasa. Mulai dari belanja online hingga tren hampers. Ya, Bagaimana muslimah bisa menjadi pengendali budaya konsumtif di keluarganya? iya. Anak nih yang satu mau belanja ini, yang ini mau ini, yang satu, ayo gimana? Iya. Peran tarbiyah ya, pendidikan kepada anak ya. Ini kebutuhan atau keinginan. Ini belanja kebutuhan sama nggak hanya anak-anak. Ketika kita belanja untuk takjil, ini Mbak Yanti, saya kalau belanja takjil itu niatnya sedekah, ya supaya tidak terlepas dari sifat mubazir jauh-jauh ya. Karena inal mubazir ikhwanus syayatin ya, saudaranya setan. Jadi emang lapar mata gitu nak dibeli kalau begitu sudah buka puasa cuma bisa dijingoi, perut tidak muat lagi gitu. Maka jangan diulang lagi besoknya. Ya, kalaupun mau beli banyak-banyak bagikan tetangga.
bagikan kiri dan kanan kalau memang punya harta atau punya kelebihan rezeki. Ya, sedekah, 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 sedekah. Pahala berlipat ganda insya Allah. Kita tetap harus belajar ya Ustazah ya. Ya. Menahan diri tadi ya. Betul. Jangan lapar mata ya. Lapar mata. Padahal Ramadan ini selalu datang setiap tahun. Tiap Tapi tahun. lapar matanya juga datang Terus, tiap tahun. Masya Allah. Ustazah, apakah ada teladan? Ini tetap pertanyaan dari luar ya Ustazah ya, dari WA. Apakah ada teladan dari sosok perempuan di zaman Rasulullah yang bisa menjadi inspirasi muslimah modern menghadapi tantangan zaman digital dan ekonomi seperti sekarang? Iya. Jadi mungkin tentang ini ya, mungkin tentang sodakoh ya. Saya nggak sempat baca ini nyebutin namanya ya. Cuma yang jelas ketika menghadapi bulan suci Ramadan, para sahabiah itu menyiapkan dirinya untuk memperbanyak sedekah. Karena memang pahala sedekah pertama memang berlipat ganda, yang kedua memang perempuan banyak salahnya. Dengan sedekah itu menutupi kesalahan-kesalahannya itu. Ya. Kemudian juga di bulan Ramadan Aisyah tadi terbiasa untuk berdoa, terutama di waktu-waktu waktu asar ya. Hari Jumat pada asar menjelang berbuka itu luar biasa itu. Dan ada orang khusus yang untuk, kan dulu belum ada jam ya, yang menyampaikan kepada Aisyah gitu ya, Aisyah sudah tiba waktunya untuk berdoa gitu ya, menjelang sore itu. Jadi itu untuk ruhiyah ya, tapi kalau untuk makanan nanti itu belum ada ya para sahabat. Yang jelas memang sahabat dulu sahabiah berusaha untuk setawaduk mungkin dalam hidangan berbuka puasa, terutama 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang. Nah, itu lain lagi itu. Baik Ustazah, tanpa terasa kita Siap. bincang-bincang ini, ngobrol ini sudah lebih 1 jam loh Ustazah. 1 jam. Barangkali ada sedikit kesimpulan barangkali dari percakapan kita sore hari ini yang bisa menjadi bekal bagi para kaum muslimah di luar sana. Silakan Ustazah. Ya Alhamdulillah, selain berpuasa kita juga bisa menghidupkan sunnah-sunnah lainnya. Antara lain tentu saja banyak berzikir, kemudian bersedekah ya. Kemudian juga sedekah itu tidak harus dengan uang, sedekah itu bisa dengan senyuman, sedekah itu bisa dengan ilmu yang kita miliki. Kalau punya keterampilan bikin makanan yang enak diturunkan kepada anak atau teman atau tetangga yang memang membutuhkan, sepanjang itu dipakai ilmu itu, maka insya Allah jariahnya mengalir ya. Jadi bisa dengan senyum, bisa dengan ilmu, bisa dengan berkata-kata baik ya, maupun juga dengan tenaga. Jadi bahkan sekedar menyingkirkan gangguan di jalan atau memudahkan urusan orang pun itu insya Allah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara sedekah bukan hanya bicara materi, apapun bisa kita lakukan. Insya Allah. Insya Allah. Dan semoga Ramadan kita diberkahi oleh Allah, diterima semua amal ibadah kita dan dikeluarkan nanti dalam keadaan bertakwa. Amin. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Ustazah Yulfah yang sudah memberikan waktunya untuk TVRI dan untuk seluruh pemirsa serta masyarakat Sumatera Selatan. Semoga ini juga menjadi pahala bagi Ustazah telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita pada sore hari ini pada acara Hikmah Ramadan TVRI dengan tema Muslimah dan Ramadan. Mari kita semua meningkatkan amal dan ibadah kita di bulan suci ini sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa kembali besok dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.